Oke, sekarang kita akan mengimplementasikan bagaimana menggunakan data binding khusus untuk menghandle button detail ya, button listener atau biasa kita sebut sebagai listener binding. Untuk membuat listener binding kita butuh bantuan yakni interface ya. Teman-teman, kita bikin interface. Ini saya coba stop dulu ya. Saya stop dulu emulatornya. Nah, kita bikin interface dulu di bagian view ya. Klik kanan view-nya, new. Coding class file beri nama interfaces ya. Tapi jangan pilih interface, kita pilih file doang ya. Tekan enter. Kenapa? Karena saya mau bikin lebih dari satu interface. Pertama-tama langsung saja kita buat interface. Interface yang pertama ini adalah interface yang khusus dipakai oleh kartu student list ya. Jadi saya akan beri nama eh, student card ya, student card atau student list ya. Tergantung namanya, terserah kalian kasih nama apa. Jadi intinya ini adalah interface yang dipakai oleh kartu student card tadi dan kita kasih listener. Kenapa? Karena isinya berbagai macam listener. Nah, teman-teman ada tombol detail ya. Tombol detail ini adalah button normal, button biasa dan kita bisa bikin functionnya, function on detail click ya, button detail click, bebas penamaan fungsinya. Yang pasti kalau listener untuk button click ya, listener untuk button click itu parameternya cuma satu yaitu objek view ya. View ini adalah button itu sendiri. Tidak perlu diberi body class, ini keliru ya, jangan diberi body class. Ingat interface tidak boleh ada body classnya. Jadi kita declare seperti ini, that's it ya. Oke, kemudian selanjutnya adalah eh, kita akan membuat listenernya di dalam layout. Setelah kita punya interface-nya, silakan balik ke layout kartu kita, balik ke sini. Ya, kita tambahkan sebuah variabel baru ya di bawahnya maksud saya. Di sini ya, variabel name-nya adalah kasih nama aja ya listener gitu ya. Listener, kemudian dev project view ya, view. Kemudian kita punya student card listener, oke? Ya, jadi kita punya variabel ini. Langsung saja cari button di layout ini, teman-teman ya. Buttonnya ada di bawah. Ini ya, button detail ini. Kita tambahkan listener ya, Android on click, oke? Add. Nah, ini cara bikin listener binding. Kita ketik nama variabelnya, listener titik dua titik dua on detail click. Ya, ini adalah versi cepatnya apabila parameternya cuma satu. Ya, kebetulan button ini parameternya cuma satu objek view aja. Tapi kalau parameternya lebih dari satu, kalian tidak bisa menggunakan cara ini. Ya, menggunakan cara apa? Menggunakan format lambda maksudnya. Oke, yang menggunakan panah. Baik ya, kita sudah punya listener on detail click, teman-teman. Artinya apa? Kalau button detailnya diklik, maka dia akan menjalankan program bagi kelas yang mengimplementasikan on detail click. Kita tahu semua bahwa yang menggunakan layout ini adalah adapter. Dengan kata lain, si adapter inilah yang harus mengimplementasikan interface tadi. Jadi caranya sangat gampang. Balik ke adapter kita di bagian ekornya, di bagian recycle view ekornya nih kita implement atau tambahkan student card listener. Ya, saya akan enter aja ke bawah. Nah, jadi kita bisa lihat ya, sekarang kelas adapter kita ini punya menggunakan interface student card listener. Seperti biasa, jika kita pakai suatu interface, jangan lupa mengimplement isinya. Maka errornya muncul di sini ya. Klik aja errornya ini, kemudian tekan bola lampu merah, lalu pencet implement members. Pencet tombol OK, maka tiba-tiba di situ kalian akan lihat sebuah function on detail click. Sama persis dengan interface yang kita buat on detail click. Di sini kita tuliskan codingannya. Codingannya apa? Codingannya adalah ketika kita pencet tombol detail, maka kita diminta untuk berpindah ya, berpindah, bernavigasi. Teman-teman kalau lupa, itu ada di navigations ya, kita punya dua fragmen ya kan. Ini saya tunjukkan ya. Oke. Oh, sorry, sorry. Ya, dua fragmen betul ya. Jadi kalau tombol detailnya diklik, dia akan lari ya, dia akan berpindah menuju ke fragmen student detail fragmen ini ya, student detail fragmen.
Nah, dia akan berpindah ke sana. Oke, di sini teman-teman kita balik ke adapter, kita buat codingannya. Fall action sama dengan seperti biasa kita harus tahu panah ini kepunyaannya siapa. Jadi panah ini, action ini berasal dari student list fragment. Berarti directionnya adalah dari student list fragment directions. Dot. Nah, di situ ada satu-satunya action, action student detail. Dan kita bisa bernavigasi menggunakan nav controller dot navigate action. Oke, seperti itu ya. Jadi kita bernavigasi menuju ke halaman detail student. Nah, di halaman detail student ini, kalau nggak salah di week keempat waktu kita bikin project ini itu masih hardcode ya. Artinya data student yang ditampilkan ya sama aja. Jadi tidak peduli kita pencet tombol detail manapun, data yang ditampilkan selalu sama. Nah, oleh karena itu kita mau ubah ya, kita mau ubah supaya beneran kalau kita pencet si A berarti detailnya harus menampilkan si A. Nah, oleh karena itu teman-teman, untuk agar di fragmen detail ini ya layout ini maksud saya menampilkan data student yang tepat ya, maka kalian harus mengirimkan ID-nya. Oke. ID-nya supaya bisa ditampilkan. Nah, oleh karena itu silakan dibuka main navigation-nya. Nah, perhatikan di sini di main navigation-nya ada fragmen student detail fragment. Sementara student detail fragment kita itu belum punya argumen. Oke, kita akan tambahkan argumen di sini plus argumen lalu kita ketik ID ya kan? Dia minta ID. Nah, saya agak lupa ya, sorry sebentar. ID-nya itu string ya. Oke, string. Berarti kita akan menambahkan argumen ID jenisnya string. Oke. Dan kita pencet add. Artinya apa, teman-teman? Barang siapa yang mengunjungi student detail fragment wajib menyertakan argumen berupa ID string ya. Itu wajib. Nah, oleh karena itu di sini kita balik ke adapter muncullah error ya. Apa ini? Ini error dia nanyain mana ID-nya, mana student ID-nya. Ya, makanya muncul error di sini. Problemnya adalah di detail pattern detail ini kita tidak bisa mengakses student ID ya, kecuali kita mengirimkan objek studentnya juga di parameter ini ya. Itu juga bisa dilakukan ya. Nah, ada cara lain ya. Cara kita mengakalinya adalah coba teman-teman balik ke apa namanya student list item XML. Nah, di tombol detail ini tambahkan sebuah tag ya. Sorry, seperti ini ya, tag. Nah, ini kita akan atribut binding ke student.id ya. Apa itu tag? Tag itu bisa diisi macam-macam. Intinya dia itu seperti label gitu ya. Setiap view punya tag dan kali ini tagnya kita pakai untuk menyimpan ID student. Artinya apa? Kalau kita pencet tombol ini, kita bisa dapetin NRP atau student ID-nya melalui tag si tag di dalam button ini. Oke, jadi eh, langsung saja kalian dapetin student ID dengan cara mengakses tag-nya to string seperti ini ya. Jadi v.tag, v adalah buttonnya, .tag, .toString ya. Jadilah ID, ID-nya kita passing di sini. That's it ya. Jadi beres dan tombolnya bisa dipencet. Langsung saja eh, kita coba play. Oke, kita lihat ya. Kalau saya pencet tombol detail, nah ini tidak terjadi apa-apa, tidak berubah, tidak berpindah. Saya kelupaan satu hal, teman-teman ya. Perhatikan di variabel yang kita buat, ya, variabel listener ini. Oke, kita sudah punya dua variabel ya, student dan listener. Ingat, sekali lagi ketika dia diciptakan sifatnya null ya. Dia null. Jadi semua bind yang keikat dengan variabel ini nggak bakal jalan sebelum listener ini diinitialize ya, di setup. Oleh karena itu kita masuk ke student adapternya di bagian ini. Kita akan melakukan setup untuk em, si listener. Caranya gampang banget ya. Ya. Jadi holder binding dot listener nama variabelnya kita setup dengan mengetik this. Kenapa this? Karena kita tahu bahwa adapter inilah yang mengimplement student card listener. That's why kita keset menjadi this ya. Dengan demikian kalau tombol detailnya diklik, maka dia akan mencari di dalam kelas ini implementasi dari on click-nya, which is yang ini.
Oke, kita coba run sekali lagi. Baik ya, kita tekan tombol detail dan larilah ke suatu data mahasiswa. Cuman kesalahannya di sini adalah tidak peduli mahasiswa siapapun yang kita pilih, maka datanya masih static. Nah, kita akan coba betulin setelah ini.